Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi jaringannya putus itu dan apa namanya video saya nggak bisa dibuka ya. Saya jadi gampang ini saya. Oke, kita lanjutkan ya ini ya materi yang disampaikan oleh Pak Awan. Jadi Pak Awan itu kalau nggak salah ajarnya dari tata nama senyawa kompleks ya. Jadi ada macam-macam bagian. Yap. Jadi ada yang monodentat, misalnya polidentat dan polidentat ya. Kemudian ada teori ikatan valensi ya. Teori ikatan valensi pada senyawa kompleks ya. Oke, kita lanjutkan dengan teori yang berikutnya, yaitu teori medan kristal. Dalam slide yang ini Anda bisa lihat beberapa kata kunci yang ada di sini. Yang pertama adalah ini adalah gelombang ultraviolet dengan panjang gelombang 400 sampai dengan 800 nanometer. Jadi kalau kita lihat ini dari warna ungu, kemudian biru, hijau, kuning, apa ini ya? Agak coklat ya. Kemudian ada warna ini warna jingga dan warna merah. Yang ini sebenarnya adalah warna pelangi. Ya. Kemudian kenapa ini dikaitkan dengan teori medan ligan? Nah, nanti teori medan ligan bisa menjelaskan kenapa pada senyawa kompleks itu berwarna ya. Jadi senyawanya kenapa atau larutannya kenapa berwarna. Yang kedua adalah terkait dengan ini ya, ada contoh-contoh dari ini orbital D yang berikatan dengan ya, orbital dari ligan. Jadi ada A, B, C, D, E, dan F ya. Jadi kata kunci yang kedua ini adalah orbital D-nya. Jadi kalau kita lihat ada orbital yang pertama adalah orbital DXY ya. Ini DXY, orientasinya arah awan elektronnya itu di antara sumbu X, ini sumbu X dan sumbu Y. DYZ dan DXZ ya sesuaikan saja. YZ-nya juga berarti berada di orientasinya berada di antara sumbu Y dan Z. Yang XZ-nya juga berada di antara sumbu X dan Z. Kemudian yang dua ini, yang bagian DZ kuadrat, orientasinya itu orbitalnya ke arah sumbu Z. Kemudian di sini ada semacam donat ya, donat yang di bagian tengahnya itu tidak ada elektron. Kemudian yang terakhir adalah dx kuadrat y kuadrat, arah orientasi orbitalnya itu mengarah ke sumbu X dan ini sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Jadi kalau untuk kita hafalkan saja ini bahwa ada untuk orbital dia itu ada 4 titiknya. Kemudian yang ini DXY, DYZ, DXZ ini satu kelompok. Ya, orientasinya di antara sumbu-sumbunya. Kemudian ini yang kelompok kedua, DZ kuadrat dengan X kuadrat Y kuadrat, yang masing-masing orbitalnya itu mengarah pada sumbunya. Yang Z-nya ini ada donat pada bagian semacam donat pada bagian tengah sini. Oke,
Jadi ini ada hubungannya dengan warna dan ion logam senyawa kompleks. Di mana sekarang ada medan kristalnya ya, medan kristal. Nah, di sini terkait dengan ligan ya. Ini ada ligan pada yang oktahedral ya. Ini yang oktahedral semua. Jadi ligannya itu ada pada sumbu tepat pada sumbu dari XYZ-nya. Oke. Apa dasar teori dari badan kristal ya, teori badan kristal ini ya, kita lihat dulu tentang warna ini ya. Nah, ini ada games logam transisi, artinya adalah gemstone atau batu permata yang di situ ada logam transisi ya. Jadi batu permata itu kenapa indah dan apa kelihatannya sangat menarik ya, berwarna-warni karena di situ ada logam transisi yang menimbulkan warna. Kalau cuma gemstone dalam keadaan dasarnya saja atau rumus umumnya tanpa kehadiran logam transisi, maka itu tidak berwarna. Oke. Jadi batu permata misalnya adalah mineral korundum ya, aluminium oksida. Ini tidak berwarna ya. Kenapa L tidak berwarna? Yang kedua adalah aluminium oksida, tetapi ada kehadiran krom di situ. Ada krom yang di dalam bentuk mineralnya adalah ruby ini. Nah, karena kehadiran krom ini, makanya warnanya jadi warna merah muda seperti ini. Yang kedua adalah ametis ya. Ametis ini sebenarnya adalah silikon oksida. Di situ ada kehadiran mangan ya, atau aluminium oksida. Ada silikatnya juga. Itu ada kehadiran mangan sehingga warnanya warna biru. Nah, kemudian ada topaz aluminium oksida tanpa silikatnya, itu ada kehadiran Fe. Nah, sapir juga ini aluminium oksida, ada kehadiran titanium dan kobalt. Yang berikut adalah ini ada aluminium silikat oksida, aluminium silikat kita mineral beril itu tidak berwarna. Anda bisa lihat di sini semua unsur-unsurnya tidak ada logam transisi, yang ada cuma ini berilium, logam alkali tanah, kemudian aluminium ini golongan 3A, kemudian ada silikon. Ini bukan dari logam transisi. Yang berikut juga adalah emerald, ini aluminium oksida juga, yang di situ ada kehadiran kromnya. Yang berikut ada aquamarine juga, ini ada Fe-nya. Nah, inilah contoh-contoh dari batu permata. Kalau Anda lihat pada latar belakang dari slide ini merupakan contoh-contoh dari batu permata yang indah itu. Kalau pada tahun berapa itu yang lagi booming-boomingnya tentang batu permata ya, apa namanya kalau itu dulu tuh yang lagi booming batu permata dijadikan cincin, apa namanya? Halo Batu akik. Iya, batu akik. Nah, seperti inilah batu akik itu ya, warna-warni karena ada logam transisi. Oke. Nah, dasar teorinya apa? Ya, dasar teorinya apa? Jadi tadi warna itu bisa dijelaskan dengan menggunakan teori medan kristal. Ya. Nah, ide dasarnya adalah interaksi elektrostatiknya. Jadi interaksi elektrostatik antara elektron-elektron yang pasangan elektron yang tidak berpasangan dalam senyawa koordinasi. Contohnya seperti ini. Ya. Ada orbital, ini adalah orbital hibrid dari logam yang tidak terisi oleh elektron. Kemudian ini amoniak, orbital hibridnya sp3. Ini ada satu pasang elektron bebas.
Nah, satu pasang elektron bebas ini nantinya orbital yang ini itu akan berikatan dengan orbital hibrid dari uh, logam ini. Jadinya akan seperti ini, ya. Jadi ini merupakan orbital molekul karena ikatan antara orbital dari logam yang kosong dengan ligan atau di sini disebutkan adalah amoniak, dan ini merupakan ikatan 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 sigma. Jadi intinya adalah interaksi elektrostatik, ya. Belum memperhitungkan interaksi antara elektron dalam uh, logam pusat itu sendiri, ya, seperti itu. Oke, yang berikut adalah terkait dengan uh, elektrostatik antara ion logam dan atom donor. Jadi atom donornya itu adalah ligan. Jadi kita pisahkan, misalnya ini adalah gambarnya. Ini merupakan ion logam yang berkoordinasi dengan ligan. Kemudian di sini adalah ligan dan logam yang terpisah dengan jarak yang sangat jauh sekali. Oke, interaksi elektrostatik ini, ya, kita lihat interaksi elektrostatik ini bisa kemudian distabilkan, ya, artinya pada energi yang rendah, ya, ketika sudah ada tarik menarik antara atom ion logam dengan ligan, maka terjadi penstabilan. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga ini ada interaksi antara ligan, ya, tolakan antara elektron D dengan uh, dengan ligan. Nah, ini merupakan yang degenerate, ya. Ini yang degenerate. Kalau kita lihat masih orbital D-nya, orbital D ini yang degenerate, kemudian terpisah menjadi dua, ya. Ini orbital D dalam medan oktahedral. Nah, dalam medan oktahedral ini kita lihat di sini ada orbital dx kuadrat, dxz, dyz dengan xy, dxz dengan dyz, kelompok yang ini, yang bagian ini. Kemudian yang ini adalah kelompok d x kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Maka yang tadi di awal saya katakan kelompok dari liga orbital D itu ada dua tadi, ya. Yang ini adalah T2G, yang ini adalah EG. Ini khusus dalam medan oktahedral. Jadi kalau medannya tetragonal atau square planar tetrahedral, ini akan berbeda splittingnya atau pemisahan tingkat energi dari orbital D. Nah, yang berikut adalah sekarang bagaimana kita lihat interaksi antara ligan dengan logam, ya. Jadi teori medan kristal tadi kita telah asumsikan bahwa interaksi elektrostatik antara ligan dan logam. Jadi orbital D, ya, ini orbital D tadi yang pada sumbu-sumbu oktahedral itu sangat dipengaruhi oleh ligan. Jadi ini ligannya, ini ligan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi semua ligannya itu tepat berada pada sumbu-sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang tepat ini itu langsung dipengaruhi kuat oleh uh, oleh ligan, ya, kayak ini. Nah, kemudian akibatnya apa? Ini tolakannya akan kuat sekali sehingga energinya akan lebih tinggi, ya. Tepat kalau yang berada di sini ini tepat, ya. Jadi orbital yang mengarah tepat di sumbu ini itu energinya akan naik, ya. Kemudian yang berada di antara itu energinya akan turun. Saya berada di sini, orbitalnya ada bagian ini antara sumbu X dan Z misalnya, maka energinya akan turun, ya. Oke.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, ini pendekatannya adalah ligan mendekati mendekati logam. Nah, ini masih dalam keadaan degenerate. Ya, ingat lagi ini yang masih medan oktahedral tadi. Kita lihat ini yang DXY, DYZ, dan DXZ. Kemudian yang di atas adalah DZ kuadrat, DS kuadrat, Y kuadrat. Nah, eh, ini yang terstabilkan, ya, yang terstabilkan Anda lihat ini, ligannya pada yang warna biru ini, ligannya berada di sumbu-sumbunya, tepat di sumbunya. Jadi sementara orbital dari logamnya ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak tepat di sini. Akibatnya kurang dipengaruhi oleh ligan, sehingga energinya akan turun. Nah, demikian juga DYZ, ya, ini tepat dia apa bukan tepat tapi berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Ini ligannya agak jauh ini, ya, makanya juga akan turun. Sama dengan DXZ-nya, ini juga akan turun karena berada di antara. Jadi pengaruh dari ligannya kurang kurang kuat, ya, sehingga energinya akan turun. Jadi ketiga ini mengalami penstabilan, ya. Ini nanti kita kenal dengan orbital T2G. Kemudian yang berikut adalah orbital D yang langsung dipengaruhi kuat oleh dengan interaksi elektrostatik, ya, antara logam dengan ligan. Nah, kita lihat ini, ya, ini tepat, ya, ini ligan, ya, ini orbital tepat mengarah ke sini, ya. Kemudian yang ini, dan yang berikutnya adalah dx kuadrat y kuadrat tepat mengarah pada sumbu-sumbu sumbu X-nya, kemudian dengan sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Jadi energinya akan naik. Ya. Intinya adalah ketika saya pada medan oktahedral atau medan apa saja, interaksinya kuat itu ketika ligan itu uh, ligan itu mendekati logam, di mana orbital dari logam itu uh, dilihat dari jaraknya, ya, lihat dari jaraknya yang dekat, ya, dengan orbital dari logam, maka itu energinya akan naik dia karena interaksinya lebih lebih kuat seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita naikkan sumbunya, kita naikkan misalnya sumbu Z tidak ada, yang mengalami donasi, maka interaksi di sumbu Z itu akan berkurang, ya, akan berkurang sehingga energinya mengalami penstabilan pada orbital yang D yang mengandung Z misalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi dengan splitting, polanya seperti ini. Jadi ini adalah orbital D dalam keadaan degenerasi atau yang tingkat energinya sama. Kemudian yang ini mengalami splitting ke dx menjadi dxy, dyz, dxz, kemudian dx kuadrat, ini y kuadrat dan dz kuadrat. Jadi ini adalah orbital T2G dengan EG. Nah, yang perlu diperhatikan adalah besarnya delta ini atau 10 dk. Ini sama dengan, ada juga yang katakan dengan delta oktahedral. Ya. Jadi gap energi atau apa energi gapnya ini antara yang orbital ini dengan ini itu menentukan apa namanya ya, warna apa kira-kira yang bisa dihasilkan, ya. Jadi ketika ini bisa apa namanya bisa mengalami splitting yang besar kecil ini bergantung berapa panjang gelombangnya, berapa deltanya, ya. Kita akan cari energinya berapa di sini, gitu. Nah, inilah nantinya yang akan menentukan warna-warna yang berbeda itu pada senyawa kompleks. Oke, kita lanjut, ya. Halo. Iya. Oke, kita lanjut. Iya, Nah, Pak. Iya, Pak. oke, saya kembali ke slide yang tadi itu, saya ingin kembali. Nah, ini yang penting adalah besarnya gap energi antara orbital yang kelompok ini, T2G, dengan EG, ya. Nah, besarnya ini apa yang mempengaruhinya? Ya, kita lihat pada slide ini.
Yang pertama adalah apa namanya, logamnya, ya, logamnya. Ya, jika logamnya lebih besar, maka ukurannya, maka deltanya itu akan lebih besar. Nah, jadi bilangan oksidasi yang lebih tinggi itu akan memiliki delta delta yang lebih besar. Yang kedua adalah itu dari ligannya. Ligannya itu apakah dia ligan medan lemah atau ligan medan medan kuat, ya. Ligan medan lemah itu artinya adalah interaksi elektrostatiknya lemah, jadi splittingnya atau pemisahan energi medan kristalnya kecil. Kemudian yang ligan medan kuat, interaksi elektrostatiknya itu besar, ya. Sehingga splittingnya juga akan besar. Nah, bagaimana bisa dilihat? Ya, kalau kita bisa lihat yang ini seperti yang kelompok ini adalah uh, apa, ligan medan medan lemah, ya. Yang ini kemudian ligan medan kuat. Yang ini antara pertengahan. Yang ligan ini bisa dilihat juga dari apa, kemampuan dia, uh, ada ikatan ikatan V atau apa, seperti atau etilen diamin memiliki atau dua apa ya, dua atau lebih pasangan elektron yang berikatan dengan atom logam, ya, dengan ion logam. Seperti etilen diamin itu ada dua pasang elektron yang mengikat uh, apa, atom pusat, ya. Anda sudah dapatkan ligan dentat, ya. Jadi bisa itu splittingnya bisa lebih lebih besar, ya. Kemudian kalau untuk yang ini kita lihat pada halogen, ya, Cl dengan F, ada ukurannya yang lebih besar adalah Cl, kemudian F yang lebih kecil. Nah, di sini terkait dengan kemampuan suatu uh, apa, ion ini dipolarisasi. Jadi yang menjadi polarisasi itu adalah uh, Cl, ya. Cl ini yang mudah dipolarisasi dibandingkan dengan emisi. Oke, jadi dua hal itu yang kita bisa sebutkan ini. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ada beberapa tingkat energi. Jadi ini adalah kelompok, ini ada energinya. Kemudian ini orbital T T2G, ini adalah Eg, dan semua sama, yaitu sama ion logamnya itu ada krom, ini juga krom, ini krom juga krom. Jadi krom plus 3. Ada 3 elektron pada orbital D. Yang beda adalah ligannya. Kita lihat ligannya, ada ligan yang medan kuat, ada yang ligan medan lemah. Jadi fluoro itu ligan medan lemah, kemudian tapi ini lebih kecil dibandingkan dengan ini H2O, ya. Ini H2O bukan H6O, H2O. Kemudian NH3 juga lebih besar, dan yang lebih besar adalah Cn, ya. Jadi interaksi elektrostatiknya itu lebih kecil pada F, kemudian H2O lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan ini, NH3 yang lebih tinggi lagi, dan yang paling tinggi adalah Cn. Nah, sehingga di sini kita lihat interaksinya deltanya itu CrF63- itu lebih kecil dibandingkan dengan H2O, dibandingkan dengan NH3, kemudian dibandingkan dengan Cn, ya, begitu, ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari apa, warnanya beda-beda, ya. Ini green, ya, ini violet, kemudian yellow, ini juga yellow. Panjang gelombangnya ini panjang gelombangnya lebih pendek atau energinya lebih besar. Jadi tingkat-tingkat energi ini bisa menunjukkan uh, warna dari suatu senyawa kompleks, ya. Besarnya delta oktahedral atau 10 D. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang teori medan kristal? Halo? 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 Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. 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 Atau ini sudah Ya, dipelajari? Pak.
Sudah dipelajari atau belum? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. oke. Saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita lihat yang teori medan kristal, ya. Di sini konfigurasi elektron dari medan medan kristal, ya. Uh, Misalnya adalah ini, kita lihat bahwa elektron pada S itu merupakan elektron yang 4S ya biasanya. Kalau pada logam transisi pertama itu yang terlepas duluan, ya, karena energinya lebih lebih tinggi, ya. CTI 13-nya adalah D1, FV 13 D2, kemudian CR 13 itu adalah D3. Nah, ini tadi kita lihat bahwa semakin besar ukuran dari apa dari logamnya, maka splittingnya akan semakin besar. Yang kedua dilihat dari deret spektroskopinya, deret spektrokimianya, apakah dia ligan berinteraksi dengan ligan medan lemah atau ligan medan medan kuat, gitu. Nah, aturan Han bahwa 3 elektron pertama ini itu dalam apa namanya terpisah ya dalam orbital D yang dengan spin yang paralel, ya. 3 elektron pertama. Jadi yang ini 3 elektron pertama ini, ya. Yang kedua untuk yang keempat, ya. Ingat ya, yang keempat. Tapi jadi ini yang ketiga. Jadi ada yang pertama 3 elektron. Yang keempat elektron berikutnya, ya. Keempat elektron berikutnya itu ada 2 pilihan, ya. Jadi 3 elektron pertama itu tidak ada pilihan, ya. Semuanya pada orbital D yang di bagian bawah ini, ya. Kalau hanya 3 elektron seperti yang ini tadi, ini tidak ada pilihan, ya. Tidak ada pilihan untuk konfigurasi dalam keadaan dasar, ya. 3 elektron ini cuma di sini. Tapi kalau sudah 4 elektronnya, ya, atau sudah 5 dan seterusnya, maka itu akan ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah orbitalnya lebih tinggi, ya. Orbital lebih tinggi jika deltanya itu adalah uh, uh, lebih kecil, ya. Kemudian dengan spin yang artinya spin tinggi. Yang kedua orbital lebih rendah jika deltanya lebih besar kalau spin. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah energi, kemudian inilah delta oktahedral atau 10 deki tadi. Ini perbedaannya lebih kecil dibandingkan dengan yang delta yang kedua ini, ya. Kalau yang pertama ini, pilihan pertama adalah elektron keempat itu berada pada yang orbital T2G yang di atas ini, ya. Karena apa? Ini kecil, ya, perbedaannya kecil, ya. Nah, yang kedua, ini perbedaannya besar, ya. Jadi elektron yang keempat pilihannya dia tetap berada di sini, tapi dengan spin yang spin terbalik, ya, yang ini. Nah, syaratnya adalah tadi deltanya ini kecil, lebih kecil dibandingkan dengan P. P ini adalah apa namanya? P itu adalah jadi P ini adalah pairing energy atau energi untuk memasangkan elektron dengan spin yang berbalik. Gitu. Jika delta ini lebih kecil dibandingkan dengan P, maka elektron keempat berada pada tingkat yang lebih tinggi, orbital yang lebih tinggi, yang kita katakan dengan spin tinggi atau high spin. Kemudian yang delta ini kalau dia lebih besar dibandingkan dengan P, maka ini orbital elektron keempatnya akan berada pada orbital T2G. Dia akan berpasangan seperti ini, yang kita katakan dengan spin rendah atau low spin. Nah, inilah contohnya, ya. Contoh berikut adalah ini yang kalau 4 elektron, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 elektron. Nah, elektron yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Elektron berikutnya yang ke-4, 5, 6 ini akan ada 2 pilihan, ya, apa di sini atau di bagian sini. Oke. Yang pertama ini 2 elektron yang ini, ya, 2 elektron yang atasnya ini
ada dua pilihan dia. Yang pertama ini karena COF ya, kita lihat COF 6 3 minus ya. Kemudian dengan COCN 6 minus ya. CN merupakan ligan medan medan kuat, kemudian F-nya ligan medan lemah. Nah, medan lemah deltanya kecil, ya medan kuat ya deltanya besar. Akibatnya yang kecil ini, kalau yang deltanya kecil, maka elektron berikutnya itu akan berada pada bagian atas ini ya. Ini orbital EG. Sementara yang dengan ligan medan kuat, elektron yang kedua ini akan mengalami pemasangan seperti ini ya. Ya. Karena naik ke sana akan lebih tinggi energinya dibandingkan ketika dia elektron ini akan berpasangan seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Jadi sekarang kita lihat adalah bagaimana konfigurasi kompleks oktahedral untuk ion logam yang memiliki konfigurasi dari D1 sampai dengan D10 untuk MH2O plus N ya. Jadi untuk logam transisi ini logam yang berikatan dengan air ya. Jadi perlu diingat bahwa ini ada high spin dengan low spin. Diingat bahwa D7 sampai dengan D7, D4 sampai dengan D7 itu hanya memiliki dua kemungkinan ya, apakah spin rendah atau spin tinggi. Tapi yang lainnya adalah spin semuanya spin tinggi. Jadi yang ini D4 sampai dengan D7 ya. Yang ini kelompok bagian ini bisa high spin atau low spin. Sementara yang D1, D2, D3, D8, D9, D10 itu semuanya berada pada high spin gitu ya. Oke. Set T3 plus ya. Ini ada D1 ya. Pilihannya cuma di sini ya. Tidak mungkin ada low spin ya. Ini jadi spin tinggi. Kemudian yang D2 ini spin tingginya T5 plus D2 dua elektron di sini spin tinggi juga. Kemudian D3 ada 3 elektron di sini, D2G spin tinggi. D4-nya elektron keempat dari bagian atas. Kemudian yang kelima ada D5 Mn2+ atau Mn3+-nya. Ini yang spin tinggi juga. Kemudian yang D6-nya elektron jadi kalau misalnya sudah yang ke-6 maka dia harus berpasangan. Untuk berpasangannya pertama itu pada bagian T2G bukan pada bagian Tg. Kemudian yang D7 dipasangkan di sini sudah ada dua pasang orbital ini yang elektronnya berpasangan. Kemudian yang D8-nya Anda lihat ada 3 elektron yang berpasangan. Kemudian ada 2 yang dalam keadaan tidak berpasangan. Kemudian yang D9-nya ada 4 yang berpasangan di sini. Kemudian 1 yang tidak berpasangan. Yang D10-nya semua berpasangan. Jadi D8, D9, D10 tadi saya katakan bahwa ini semuanya adalah high spin. Kemudian yang D3, D1, dan D2 high spin. Nah, yang bisa dilihat untuk low spin itu hanya D4, D5, D6, dan D7 ini. Yang low spinnya tadi seperti yang saya jelaskan, elektron ini turun ke bagian bawah ini, mengalami pemasangan elektron. Kemudian yang ini, elektron 2 ini elektron akan mengalami pemasangan ke sini. Kemudian yang D6, 2 elektron ini akan mengalami pemasangan seperti ini. Kemudian D7-nya akan mengalami pemasangan seperti ini dan ada 1 elektron bebasnya. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa spin tinggi dengan spin rendah, bagaimana cara bisa dibedakannya? Ya, bagaimana kira-kira cara kita membedakan spin ini dalam suatu sampel kita? Dia menggunakan spin tinggi atau spin rendah? Ya, ada bisa ini kira-kira? Dia bisa menjelaskan bagaimana? Halo? Ada yang bisa jelaskan kira-kira seperti apa? Halo? Masih ada orang ini? Terus tidak ada orang ini lagi? Ya, Pak. Ada Ada, Pak. Oh, ada yang ditanyakan atau ada yang bisa menjawab pertanyaan itu?
sudah dipahami ini tentang teori medan kristal? Oke, saya lanjut ya kalau tidak ini. Nah, ini adalah penyerapan warna dari logam CO3+ ya. Jadi beberapa senyawa kompleks dari CO itu yang berwarna. Anda bisa lihat ini kompleks logamnya. Kemudian ini adalah panjang gelombang serapannya, cahaya yang diserap. Kemudian ini warnanya. Kemudian inilah warna senyawa kompleksnya. Jadi ini warna yang diserap ya, dan ini warna yang kelihatan, gitu ya. Warna yang nampak pada senyawa kompleks. Oke, yang membedakan adalah ligan-ligannya ini. Tadi CN ligan medan kuat ya. Kemudian ada etilendiamin, NH3, H2O, C2O4 dan F6 ya, seperti ini. Nah, untuk 700 nanometer ya, ini panjang gelombang yang diserap atau warna yang diserap warna merah, dan akan nampak warna green ya, warna hijau gitu. Kemudian CO, C2O4 3 kali 3+ yang 600 dan 420. 600 warnanya kuning, kemudian warna ungu 420. Warna yang kelihatan adalah warna hijau gelap. Ini dan seterusnya. Ini kita lihat panjang gelombangnya semakin pendek, artinya tingkat energinya semakin besar. Seperti dengan ligan C ini 310. Warnanya adalah ultraviolet ya. Warna yang diserapnya, kemudian yang nampak adalah warna kuning pucat. Oke. Ini yang high spin ya. Ini spin apa namanya? Oke. Nanti kita lihat kira-kira bagaimana cara ini, kan ada panjang gelombang cahaya yang diserap, kemudian ada warna cahaya yang diserap, kemudian di sini ada warnanya kok beda seperti ini. Ya, ada cara untuk menentukan kalau warna yang diserap seperti ini, warna senyawa kompleks seperti apa, itu beda ya. Oke. Nah, ini caranya adalah, Anda bisa lihat di sini warna dari yang bisa timbul ya. Kita lihat ini ada warna merah, kemudian mengalami degradasi menjadi kuning, selanjutnya jadi warna hijau muda, hijau tua, kemudian jadi biru ya. Ini warna dasar ya. Yang ini warna merah, green, dan blue ya. Ini ada warna merah, biru, dan blue. Nah, ini warna campurannya nantinya. Kalau merah dengan blue ini menghasilkan warna ini merah muda ya. Kemudian warna green dengan merah menghasilkan warna kuning. Ini merah dengan green, ini warna kuning. Kemudian green dengan blue tadi ini warna hijau, warna apa namanya ini, warna biru muda ya. Ini biru tua, atau dikatakan dengan warna apa, cian ini ya. Nah, kemudian kalau ini semuanya dicampurkan, warna ini akan menjadi warna putih ya. Kalau menyerap semua warna itu akan menjadi warna putih. Oke, ini adalah udah warnanya. Jadi kalau kita lihat di sini ada red, orange, yellow, green, blue, indigo ya. Ini ada violet. Ini warna ungu ya. Tapi cuma warna seperti warna biru. Jadi ada 700 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Oke. Ini adalah warnanya. Jadi kalau ini warnanya agak beda ini ya. Ya. Warnanya beda. Kita bisa lihat di sini yang tadi misalnya yang 700 ya. 700 sekitar di sini ya. Warna merah di sini sebenarnya ini warna merah. 650 sampai 500, 650 sampai 580 ya. 650 sampai di sini. Ya, ini sebenarnya warna green ya. Ini kurang nampak bagus warnanya ini. Ya. Jadi kalau misalnya yang diserap adalah warna ini, dengan warna
warna ini ya, maka yang akan muncul adalah warna seberangnya, sebelah ini ya. Nah, ini warna coklat, ini warna biru ya, seperti itu. Nah, kalau dia serap warna di sini atau pada panjang gelombang sekian, maka warna yang muncul senyawa kompleks yang di sini. Kalau yang diserap warna hijau ini, maka yang muncul adalah warna yang ini ya, warna yang berseberang dengannya. Oke, jadi ini adalah ini kenapa warna jadi warna hitam atau warna putih. Nah, ketika suatu sampel menyerap cahaya, maka kita dapat melihat bahwa sejumlah warna itu akan ya, ini kita lihat bahwa sejumlah warna yang tersisa itu adalah yang akan sampai kepada mata kita, gitu ya. Nah, jika sampel menyerap semua panjang gelombang ya dari cahaya yang visible tadi, maka tak satu pun dari warna itu yang akan sampai pada mata kita ya. Artinya apa? Konsekuensi adalah warna itu akan warna hitam ya. Jadi warna hitam itu dia menyerap semua panjang gelombang ya. Makanya kalau orang yang pakai warna hitam itu agak panas sekali ya dibandingkan saya dengan yang pakai warna putih begitu ya. Jadi menyerap, kalau dia jadi sampel kita itu menyerap semua panjang gelombang, nanti warnanya itu akan warna hitam yang ini ya. Merah ini, jingga, kuning, hijau, biru ya, lila dan warna ungu. Jadi semua ini yang diserap warnanya akan warna hitam. Kemudian jika sampel menyerap ya bukan warna yang visible, maka itu akan menghasilkan warna putih ya, akan menghasilkan warna putih. Kita lihat ini semua warna kemudian dipantulkan ya, pantulkan kembali, warnanya dipantulkan. Kalau ini tidak, dia semua diserap, tapi ini ada yang dipantulkan gitu. Nah, ini kemudian ya, ini ada absorpsi dan refleksi ya. Jadi ada ini absorpsinya, semua warna ini diabsorpsi ya. Warna yang diserap kira-kira warna apa, kemudian yang direfleksikan warna apa. Oke. Ya, jika semua sampel menyerap warna, tetapi orange yang tidak, maka sampel itu akan muncul warna orange ya, begitu. Oke. Yang berikut adalah ini juga, kecuali semua warna yang diserap kecuali warna blue, maka yang akan menghantam warna kita adalah warna ini ya, warna warna biru. Jadi warna komplementernya. Jika yang sampel warna orange, maka yang akan ya ini, jika sampel menyerap hanya warna orange saja, akan muncul warna blue ya. Dan biru itu dan orange itu dikatakan sebagai warna komplementer. Yang ini ya, ini warna warna biru ya, warna biru. Oke. Pada panjang gelombang 410 sampai dengan 490, dan sampel akan terlihat warna ini ya, warna orange yang ini ya gitu. Oke. Ini adalah sifat absorpsi cahaya dari kompleks logam. Jadi bagaimana merekam spektrum serapan itu. Jadi ada sumber cahaya visible, ini ada slit, ada cahaya polikromatik yang ini, kemudian ada prisma. Nah, prisma itu akan membagi yang cahaya ini menjadi beberapa warna, itu kemudian dilewatkan pada slit dan akan mengenai sampel. Nah, sampel ini kemudian kita lihat berapa di detektor ini kira-kira berapa panjang gelombangnya dan berapa absorbansinya. Ini cuma gambaran umum bagaimana kita merekam spektrum serapan dari suatu sampel.
Oke, yang berikut ini ada beberapa contoh dari logam transisi yang semuanya adalah ligannya adalah air, ya, air yang ini merupakan ligan oktahedral, ya, air. Tapi ini memiliki warna-warna yang berbeda. Fe13 warnanya ini warna coklat, kemudian ini ada coklat agak kehitaman yang CO, nikel 12 warna hijau, kemudian tembaga 2 warna biru, kemudian seng tidak berwarna. Nah, pertanyaannya, kenapa seng tidak berwarna? Ada yang bisa jawab? Yang ini? Halo? Ada yang bisa jawab kenapa seng tidak berwarna? Zinc H2O 6 kali 2 ya. Jadi hexa aqua seng 2, ya, atau zinc 2. Ada yang bisa jawab? Halo? 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 Ya. Iya, Pak. Iya, Ada yang bisa jawab? Pak. Kenapa seng ini tidak berwarna? Ya. Kenapa seng tidak berwarna? Kenapa seng tidak berwarna? Bisa di ini? Kenapa sengnya tidak berwarna? Ada yang bisa jawab? Halo? Bisa dijawab nggak? Kenapa seng tidak berwarna? Yang lain berwarna. Kalau kita lihat Fe, ada berapa elektronnya? Fe13. Fe13 ada berapa elektron? Elektron dia ada berapa? Halo? Elektron dia berapa elektron? Halo, ada berapa? Ada berapa elektron? Elektron D-nya? P13. 3. Ya. Ada berapa elektron pada orbital D? Oke. Jadi kalau kita lihat yang tadi Fe, ya. Ini ada Fe H2O 6 kali, ya. 6 kali. Ini 3 plus, ya. Oke. Nah, Fe-nya ini adalah Fe13 kan? Ya. Fe13. Ya. Nomor atomnya itu ada 26. Sehingga ini ada 3D berapa? 6. 3D berapa? Ini ada 4 S berapa? Gitu. Jadi di sini lepaskan, ya, ini 4S0, udah lepas 2, ya kan? Lepas 2, kan dia lepas 3 kan? Di sini lepas 6 kurang 1, ya. Jadi yang ini adalah 3D 5, ya. Ya. 5. 3D 5. Jadi ada 5 elektron pada orbital D. Nah, kalau kita buat yang teori yang tadi itu, nah, ke arah sana ada 2 orbital, kemudian ke bagian sini ada 3 orbital D. Tadi kan pakai H2O semua. Ini adalah spin spin tinggi kan? Iya tuh. Spin tinggi kan? Jadi kita lihat 1, 2, 3. Ya. Nah, yang berikutnya ini itu bisa mengalami bisa mengalami itu splitting kan menjadi seperti ini, ya. 1 elektron kedua, yang 3 bisa ke sini, ya, ke sini, itu. Nah, kemudian ini tereksitasi, ya, kemudian akan mengalami emisi, akan kembali ke keadaan
mulai ya. Ini ada 1, 2, 3. Yang ini. Ini akan ke sini kembali. Ya. Jadi ada elektron yang dari sini ini bisa mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian mengalami emisi, kemudian apa namanya, mengalami emisi. Nah, itu ada warna yang akan ditemukan seperti itu. Nah, bedakan misalnya dengan tadi ada berapa tadi? Oke, nanti bedakan dengan yang tadi adalah Zn H2O, yang ini ZnH2O 6 kali, kemudian itu adalah 2 plus ya. Oke, tadi kita buat Zn2 plusnya, ini ada, ini 30 nomor atom ya, jumlah elektron 30 di sini sebelum dilepaskan, nanti jadi 3D berapa, kemudian 4S 0 kan, ini 4S 0, jadi sudah lepas 2 berarti di sini D10 ya. Jadi kalau D10 Anda bisa lihat ini itu 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini tidak ada elektron yang bisa dieksitasi ke tingkat antara orbital D ini, ya. Dari T2GG semua sudah terisi penuh, ya. Sehingga kenapa ini dikatakan Z-nya tidak berwarna. Ini tidak berwarna, ya. Tidak berwarna. Yang ini tadi berwarna, ini berwarna merah ya, berwarna merah senyawa kompleksnya seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi yang ya, yang materi tadi. Oke, nah ini tadi yang persoalan warna tadi ya, tolong diingat-ingat. Oke, ini beberapa contoh lagi dari CO3 plus-nya. Tadi ini sudah ya. Tadi ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dari oktahedral kemudian tetrahedral dan square planar. Jadi pola pemisahan badan kristal itu untuk berbagai molekul, ya, berbagai molekul geometri. Jadi ada oktahedral, tetrahedral, dan square planar. Oke. Di bagian pertama ini Anda bisa lihat yang oktahedral. Dari tadi ada sudah pelajari ini, yang ini ya. Oke. Yang berikut adalah ini untuk yang tetrahedral. Ya, yang tetrahedral Anda bisa lihat tetrahedral itu kayak gini aja lah. Kalau kita lihat yang teori badan ya, yang ini ya, yang tetrahedralnya kita bisa gambarkan dengan ini. Sebentar, saya gambarkan ya. Ini ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Misalnya ini adalah kubus atau balok ya. Oke. Kemudian pada bagian pusat ini kalau kita ya, jadi ini adalah
payung sumbu X-nya, kemudian yang ke arah sana, arah belakang sana, langsung Y-nya, kemudian yang atas ini adalah sumbu dari Z ya. Oke. Tadi kita katakan bahwa kalau misalnya ini yang ligan yang tepat mengarah pada berada pada sumbu-sumbu ini, tadi yang dx kuadrat y kuadrat dengan dz kuadrat untuk yang EG-nya, sementara untuk ligan yang lainnya berada di antara sumbu ini. Nah, jadi kalau untuk yang ini kita bisa lihat bahwa yang ini adalah tergambarkan ini ya, yang nah ini ada saat ligan di sini ya. Kalian tadi tepat berada pada sumbu ya. Ini satu di sini. Kemudian ini ligannya, ligan berada pada ini ya. Yang ini. Nah, kalau kita tarik dia akan seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari oktahedral ya. Ini gambar dari oktahedral. Jadi kalau kita lihat ke arah mana saja ini, yang tidak tepat ini, ya. Jadi tidak seperti yang tadi itu, ya. Arah orbitalnya dx kuadrat, ya, dx kuadrat dengan dz kuadrat, ya. Berada tepat di sumbu-sumbu kan. Nah, sementara ligannya ini berada di antara sumbu-sumbu ini, iya kan? Di antara sumbu-sumbu ini kan, misalnya sumbu Z di antara ini, ya. Kemudian X juga ini, Y-nya juga misalnya di antara itu, ya. Oleh karena itu pada medan oktahedral ini akan terbalik ya, ya. Kalau yang tadi yang T2G yang ini yang tetrahedral, yang orbital D-nya degenerate, kemudian akan bisa juga menjadi dua bagian, ya. Tapi yang di sini adalah ini EG-nya, yang ini orbital D2G. Jadi ini adalah yang pertama dx x kuadrat y kuadrat, kemudian yang ini dz kuadrat, kemudian yang bagian berikutnya adalah yang ini dx z dengan dz-nya. Nah, jadi kebalikan kan, karena kita lihat posisi dari orbital D dengan ligan. Ya. Ligannya itu tidak tepat berada pada sumbunya, sehingga yang lebih dekat dengan ligan adalah ketiga orbital ini. Kedua orbital ini, dx kuadrat y kuadrat dengan dz kuadrat dibandingkan dengan dxy, dxz dan dz, sehingga yang dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat ini mengalami penstabilan, yang kelompok lainnya T2G itu mengalami tidak stabilan seperti itu. Oke, saya kembali ke slide yang tadi, kan seperti ini tadi ya, seperti ini ya, kita sudah lihat ya. Kemudian ingat bahwa yang oktahedral itu energinya lebih besar ya dibandingkan dengan yang tetrahedral ya. Ini delta tetrahedral, oktahedral, sementara ini delta tetrahedral ya. Ini delta tetrahedral. Kemudian untuk yang tetrahedral, apakah ada low spin atau high spin? Tetrahedral tidak ada low spin ya, semua high spin. Kenapa? Karena perbedaan antara energi dengan T2G dengan EG itu rendah, itu kecil, sehingga semuanya adalah spin
spin tinggi. Yang berikut adalah square planar. Nah, square planar kalau digambarkan bentuknya adalah segi 4 datar. Nah, kalau untuk segi 4 datar kita lihat sering ini segi 4 datar ya. Ini tadi yang apa namanya? Yang apa? Yang tetrahedral. Nah, sekarang square planar seperti apa? Nah, kalau kita gambarkan square planar, katakan inilah sumbu ini X, kemudian ini adalah sumbu Y, yang berikut adalah Z. Oke. Nah, di bagian ini, bagian sumbu Z ini, ya, orbital dari ligan itu menjauh, ya, menjauh, ya, menjauh sehingga ini tinggal nantinya seperti ini, ya. Yang ini tinggal akan kalau kita gambarkan ini, oke, digambar seperti apa? Ini kan masih draw ya. Oke, nanti akan seperti ini kan, tinggal ini itu dengan yang ini. Tadi X-nya, sorry, ini adalah X-nya, ya gini tadi adalah, ini saya sudah gimana ini? Ini mana pointer? Oke, ini kita anggap ini Y-nya ya. Jadi tinggal seperti ini dia. Nanti akan berbentuk adalah square planar seperti ini. Yang ini kan. Oke. Ini bentuk square planar ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi tepat kalau kita anggap di sini orbital D-nya. Ya. Mana cara gambar tadi? Ini saya clear dulu. Nah, nanti kan orbital D-nya di sini ya. Ini lain saya sudah. Oke, nanti kan seperti ini ya. Ini kan yang dx kuadratnya, x kuadrat y kuadrat kalau seperti ini, ya. Sehingga yang akan naik itu adalah yang pertama adalah komponen dx kuadrat y kuadrat, ya. Sorry, dx kuadrat y kuadrat itu nanti akan naik, sementara yang dz kuadratnya akan turun. Yang berikut adalah orbital yang T2G-nya yang ada komponen dx D dan X-nya, komponen X dan Y-nya itu akan naik ya. Yang T2G juga itu akan pecah menjadi dua. Jadi kelompok DXY, DXY dan apa namanya? DXY dengan dan kelompok DYZ dan DXZ itu akan naik. Yang DXY-nya itu akan turun. Ya, kita lihat seperti apa orbitalnya seperti ini. Yang ini ya. Nah, ini saya katakan tadi bahwa ini karena interaksinya ya, dx kuadrat y kuadrat, interaksinya lebih dekat dengan ligan. Kemudian yang dxy juga ini pecah seperti ini. Yang turun adalah dz kuadrat dengan dx kuadrat dan dz kuadrat. Sedangkan yang mengandung z itu energinya akan turun ya, seperti itu. Ya, ini splitting dari
untuk yang square planar. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa kebanyakan untuk yang D8 itu sebagian besar itu adalah low spin, ya, ligan medan kuat. Jadi, karena ada contohnya seperti PD 2 plus, PT 2 plus, IR plus dengan AU 3 plus, ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi teori medan kristal itu memberikan informasi dasar kita untuk menjelaskan kompleks logam transisi tadi, ya. Contohnya adalah misalnya seperti warna, kemudian sifat beberapa sifat yang paramagnetik dan diamagnetik tadi kita bisa lihat dari ada tidaknya elektron yang berpasangan, ya. Kemudian dari spektroskopi dari ligan itu menjelaskan tentang warna, ya, dan sifat molekul kompleks. Kemudian yang berikut adalah ikatan logam dengan ligan itu memiliki karakter kovalen yang menjelaskan mengapa senyawa kompleks itu sangat stabil, ya. Kemudian teori orbital molekul itu dapat digunakan untuk menggambarkan skema ikatan dalam senyawa kompleks, ya, dengan hasil. Tapi kalau untuk teori orbital molekul ini nantinya adalah pada teori medan kristal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Iya, Pak. Ya, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya kira kita akhiri, ya. Jadi nanti berikutnya nanti ditonton di video, ya. Ini sudah semester berapa? Semester 17 orang, ya. Nanti dilihat di video. Oke. Saya bagikan video dulu. Ayo sambil kalian tanyakan atau apa gimana kuliahnya. Saya nggak tahu, nggak bisa connect ini video saya. Ini nggak bisa connect ini. Agak bermasalah. Ada yang ditanyakan atau gimana? Oke, jadi selanjutnya tolong saya bagikan ini, ya. Tolong materi hari ini kita dua, ya. Materi yang pertama tadi adalah teori medan ligan, ya, berikut teori medan kristal, ya. Teori medan kristal saya sudah bagi di WA-nya siapa ini? WA-nya Siti Amalisa Ishak, ya. Sudah bagi itu, nanti tolong Ya, Pak. dinonton Ya, Pak. saja. Yang tolong kalau yang belum subscribe di subscribe saja, ya. Ya. Ya, Ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya kira demikian. Nanti ini saya sudah buat juga videonya ini. Nanti ditonton ulang saja bagaimana yang saya jelaskan tadi. Oke, saya kira demikian. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.